ketika revitalisasi ekonomi dapat dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan kondisi para pelaku UMKM pasca pandemi masih terbilang cukup miris. Kemunculan COVID-19 telah menjadi ancaman di berbagai sektor di seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Dilansir dari laman resmi covid.co.id, tercatat pada tanggal 17 Oktober 2022, kasus COVID-19 mencapai 1.678 yang mengalami penurunan dari hari sebelumnya, yakni 16 Oktober, sebesar 1.830 kasus. Walaupun tren kasus COVID-19 di Indonesia terbilang mengalami penurunan, namun hal ini sebenarnya menjadi titik balik sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memetakan pemulihan ekonomi baik secara lokal maupun nasional secara masif di seluruh daerah. Malang merupakan salah satu kota yang terdampak dari keberadaan COVID-19 yang menyebabkan para pelaku usaha berskala mikro, menengah maupun besar yang mengalami kehancuran dari aspek supply dan demand. Salah satu pelaku UMKM yang secara spesifik terdampak COVID-19 adalah pelaku usaha penata rias make-up artist atau yang dikenal dengan MUA. Para pelaku usaha MUA mengatakan bahwasannya selama COVID-19 mereka tidak menerima orderan sama sekali sehingga nyaris mengalami bangkrut. Kelompok kami menemukan sebuah peluang bahwasannya pesatnya perkembangan teknologi dan informasi pasca pandemi mendorong terjadinya transformasi mekanisme yang semula konvensional menjadi digital. Berdasarkan data yang berasal dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya menjadi 196,7 juta orang dari total jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan sektor ekonomi sebesar 37,3%. Perkembangan teknologi informasi dapat berpotensi untuk membantu para pelaku UMKM dalam pemasaran secara daring secara maksimal sebagai upaya pemulihan ekonomi inklusif di Malang Raya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka kami tim B2B dari Universitas Brawijaya yang beranggotakan Asela Diva Atria Putri, Aliansa Satria Utama, dan Muhammad Tajuddin Mevianto dengan bangga bawakan sebuah inovasi bisnis yaitu Genus ID, Getting New Looks, merupakan sebuah platform penyedia jasa fashion dan kecantikan berbasis mobile phone. Kemudian, untuk memaksimalkan upaya kami dalam merekonstruksi serta mengaktualisasi ide kami, yaitu Genus ID, kami mengacu pada desain thinking canvas yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, pertama yaitu user interview. Kelompok kami melakukan wawancara terhadap Deviata Riana Magrifo sebagai pemenang Putra Putri Pendidikan Jawa Timur 2022. Berikut merupakan wawancara kami terhadap Deviata Riana sebagai narasumber. Halo teman-teman yang sedang menonton video ini, perkenalkan aku Devita Riana Mafira dan aku sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur tahun 2022 dan juga sebagai Duta Pendidikan Indonesia tahun 2022. Saat ini aku berkuliah di Universitas Pajajaran. Oke, terkait Duta Pendidikan nih Kak Devita, tantangan-tantangan apa saja sih yang Kak Devita hadapi ketika mengikuti ajang pageant seperti ini? Oke, berkaitan dengan tantangan yang aku hadapi, banyak banget ya. Apalagi juga di ajang pageant ini juga merupakan first pageant yang aku ikuti. Dan mungkin tantangan yang paling aku rasakan adalah bagaimana kita menampilkan diri ya, baik itu di hadapan audiens dan juga di hadapan dewan juri. Salah satunya adalah di bidang grooming ya, karena kan memang grooming ini menjadi poin penilaian penting ya dalam ajang pageant, yaitu tentang tata rias nih mungkin Kak. Jadi kalau ditanya tantangan, mungkin bisa berkaitan dengan tata rias nih Kak Aldi. Oke, tadi udah disinggung juga terkait tata rias. Nah, menurut Kak Devita, bagaimana sih perspektif dari Kak Devita terkait tentang tata rias yang sedang struggle nih berjuang selama pasca pandemi COVID seperti ini? Kalau ditanya tentang tata rias, pastinya berhubungan dengan para pelaku MUA, karena kan mereka sebagai penggiat tata rias nih. Dan memang sekarang para pelaku tata rias ini sedang mengalami recover, Kak, setelah mereka mengalami keterpurukan kemarin saat pandemi COVID-19. Dan kondisinya mungkin sekarang para MUA ini mungkin mulai fokus kembali ya, untuk menuangkan karya-karya mereka, untuk mempromosikan juga make-up mereka nih, agar semakin dikenal ya. Karena kan kemarin sempet banget ya, para MUA ini redup ya, banyak banget tuh acara terselenggara yang berhubungan dengan MUA. Tahap kedua yaitu take target perspektif. Penulis mengalami beberapa kendala yang dihadapi Deviata Riana, yaitu dalam menemukan MUA coach dalam melatih catwalk, public speaking, dan grooming. Kemudian yang ketiga yaitu new perspective. Pertama, para penulis yang lainnya pada ajang tersebut juga merasakan kendala yang sama. Kemudian, kendala yang dihadapi kedua yaitu hambatan kasus COVID-19 dalam hal mobilitas. Yang keempat yaitu additional information.
para penata rias maupun pengusaha jasa penyewaan wardrobe perlu adanya dukungan maupun strategi yang tepat dalam pemasaran. Yang kelima yaitu brainstorming. Diskusi digunakan untuk memecahkan masalah tersebut dan tim kami menemukan sebuah solusi yang dinamakan dengan Genus ID. Kemudian yang keenam yaitu feedback. Perlu adanya filtrasi maupun penyaringan mitra MUA, coach modeling maupun jasa penyewaan wardrobe sehingga kualitasnya dapat terjamin. Kemudian yang terakhir yaitu prototype. Setelah melakukan brainstorming, tim kami membuat sebuah prototipe aplikasi Genus ID disertai dengan desain fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dewan juri yang kami hormati, dalam implementasi ke depannya, dibutuhkan penentuan segmentasi dan juga target pasar. Segmentasi dan target pasar dari Genus ID adalah mahasiswa, pelajar, karyawan, paguyuban di daerah, maupun masyarakat umum yang ada di Malang Raya. Analisis kompetitor juga kami lakukan untuk mengetahui keunggulan kompetitif yang Genus ID miliki, di mana Genus ID mempunyai beragam aspek mulai dari fasilitas semua, jasa penyewaan kostum, kelas modeling, kelas kecantikan, sampai variasi harga. Dewan juri yang kami hormati, inovasi ini juga akan dikembangkan dengan modifikasi 7P marketing mix, dimulai dari produk yang terdiferensiasi, mulai dari choose your makeup artist sampai modeling kelas. Lanjutkan dengan variasi harga dari produk choose your makeup artist dan rent your favorite custom. Lalu, ada place yang berfokus di Malang Raya secara digital. Selanjutnya, ada strategi promosi yang dimulai dari social media promotion sampai melalui digital marketplace. Lanjutkan dengan sektor people yang terdiri dari C-level, tim IT, sampai staff. Selanjutnya, ada segi proses melalui tahapan FTLC, dan yang terakhir adalah physical evidence dengan prototype sebagai berikut. Analisis keuangan dari Genus ID meliputi nilai BEP dengan produk Choose Your Makeup Artist sebanyak 70 kali transaksi dan Your Favorite Costume dengan transaksi sebanyak 117 kali. Nilai ROI dihasilkan dalam kurun 5 tahun dan akan mengalami peningkatan sebesar 269% atau 2,6 kali dibandingkan nilai semula. Di sini dapat terlihat payback period pada bulan ke-41 atau selama 3 tahun 6 bulan. Dan nilai IRR yang didapatkan dari bisnis ini mencapai 21% per tahunnya. Analisis SWOT dari bisnis kami adalah sebagai berikut, di mana strength dari bisnis kami adalah menyediakan kumpulan layanan perusahaan, jasa pakaian, dan data rias yang berkualitas, menarik, dan dapat diakses oleh seluruh kalangan usia. Weakness kami berupa perlu dilakukannya sosialisasi, serta konsolidasi, serta tantangan dalam membentuk brand awareness. Opportunities dari kami adalah adanya tren dalam digitalisasi pelayanan serta kemunculan berbagai sektor pekerjaan yang memberikan persyaratan berpenampilan menarik. Dan poin terakhir adalah threats, di mana adanya kemungkinan munculnya kompetitor baru serta rendahnya tingkat keamanan pada transaksi secara digital. Rencana pengembangan usaha kami dimulai di tahun 2022 dan kami akan melakukan kajian feasibility study serta evaluasi hasil marketing funnels dari MVP. Di tahun 2023 kami akan melakukan perencanaan produk hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan terhadap produk. Di tahun 2024 akan ditambahkan beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan serta melakukan penetrasi skala nasional. Di tahun 2025 kami akan melakukan diferensiasi produk dan mengikuti pameran serta melakukan jalinan kemitraan. Dan di tahun 2026, kami akan melakukan maintenance pada aplikasi dan melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Dewan juri yang kami hormati, dapat disimpulkan bahwasanya Genus ID yang merupakan terobosan inovatif dari tim kami menjadi sebuah solusi yang ideal untuk memberdayakan para MUA, jasa penyewa pakaian maupun coach modeling, serta memudahkan konsumen untuk mendapatkan jasa tersebut di era perkembangan teknologi informasi. Sekian pitching inovasi bisnis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genus ID, make sure your beauty every day and every time.